Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang di dunia ini yang paling baik di matanya Allah? Apakah mereka yang paling cantik make upnya? Apakah yang paling baik itu mereka yang paling banyak hartanya? Apakah yang paling baik itu adalah mereka yang paling banyak anaknya? Ayo, yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mereka yang paling baik di sisi Allah itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Apa takwa itu? Ada yang bisa jawab? Menjalankan segala perintah. Ya. Masya Allah. Ya, bertakwa itu menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi apa yang dilarang. Takwa juga bisa berarti dia takut. Karena ketakutannya kepada Allah, maka meskipun dia berada di bawah kolong ranjangnya ataupun berada di dalam sumur terdalam berniat untuk melakukan dosa, dia takut. Takut Allah Subhanahu wa taala melihat. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak Allah lihat, tidak Allah urusi. Senantiasa kita hadirkan perasaan takut ini kepada Allah. Takut kita ketika pulang nanti ke hadapan Allah, kita tidak membawa amalan apa-apa. Yang kita bawa hanyalah dosa-dosa kita. Jadi senantiasa kita bertakwa, memperbaiki diri. Jangan melakukan apa yang dilarang dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Apa salah satu yang diperintahkan oleh Allah? Salat. Ketika azan telah berbunyi, ini yang paling sering ibu-ibu ini. Kalau sudah terlanjur bermake up, sudah pakai lipstik tebal-tebal, pakai bedak tebal-tebal, berniat ingin ke pesta, bunyi azan, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya kasih tahu, "Nah, sholat dulu. Saya mau sholat juga." Aduh, nanti coba. Pulang sudah di pesta saya baru sholat. Ini make up ini setengah mati kering. Kalau mau sholat sekarang, kena air wudhu lagi, luntur lagi. Saya sudah 2 jam tadi ini make up. Jadi kemudian apa? Dia lalai dari sholatnya. Ke pesta. Untung kalau diberikan umur yang panjang. Atau nanti pulang dari pesta jam 10 malam lupa, tidur dulu. Nanti sebentar berbangun, padahal sudah tidak terbang. Maka lalailah dari sholatnya. Baik ibu sekalian, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menahan dirinya dari nafsu. Nafsu ini banyak nih perkara nafsu. Yang berusaha menahan dirinya dari nafsu, maka orang-orang yang seperti ini dikatakan innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan dibuatkan di surga itu rumah supaya dia kekal berada di dalamnya. Jadi hati-hati dengan perkara nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya kebanyakan dari nafsu itu selalu mengajak kita untuk berbuat kepada keburukan. Nafsu itu banyak. Nafsu untuk melakukan perbuatan dosa. Nafsu untuk melakukan pemborosan. Nafsu untuk melakukan maksiat. Banyak jenis-jenisnya nafsu. Ini adalah bagian dari nafsu yang tidak dirahmati Allah. Bagaimana nafsu yang dirahmati? Dirahmati Allah adalah nafsu, misalnya nafsu suami kepada suami istri. Menjadi boleh karena telah menikah, maka dia dirahmati oleh Allah nafsunya. Kalau sekarang nafsunya apa, Bu? Shopee. Buka HP, pesan. Lihat, apa yang belum ada dalam lemari dapurku ini? Oh, blender yang 3 mata. Check out. Tidak lama, Bu, tidur lagi. Kayaknya sampai BH itu taruh berobe. Boleh mau beli lagi. Akhirnya keenakan ya, Bu. Datang kemarin DP COD, bukan. Ada laporan. Dia jumlahkan semua. Astagfirullah, 1 juta lebih dan sampai ambilan ini. Dia periksa DP dompet. Ternyata uang di dalam dompet tinggal 35.000 karena sudah habis dipakai belanja ke pasar. Nah, ini nafsu. Akhirnya apa? Cari pinjaman ke sana sini. Untuk memenuhi apa? Yang 1.500.000 ini. Kita beli belanga yang bersusun-susun sampai 12 susun, Bu. Lihat kemarin tidak pernah dipakai, cuma ditaruh di atas lemari. Cuma jadi pajangan. Datang orang mau pinjam, ada anu itu sana, Ibu Rahmat, DP lemari, DP belanga itu 12 susun. Coba pikir pinjam. Pikir kasih orang mau pinjam, dia bilang, "Mas, sedangkan kita yang punya rumah tidak ada kita pakai, kok nggak ada mau pinjam." Iya, cuma untuk kesenangan saja. Untuk kesenangan dipajang. Jadi belum butuh sebenarnya. Kita katakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya berada dalam kemiskinan? Ya Allah, kenapa saya punya rezeki seret betul?" Padahal Allah sudah memberikan kita rezeki yang cukup untuk kita pakai, tapi seringkali kita abai dengan itu. Kita lebih menuruti hawa nafsunya kita. Nabi menceritakan ini kepada para sahabat. Ketika saya melewati neraka, yang saya dapati adalah penghuninya kebanyakan para perempuan. Para sahabat heran, kenapa bisa yang dalam neraka banyak perempuan? Padahal coba kita lihat, yang isi-isi majelis taklim kebanyakan perempuan. Kalau ada orang meninggal yang pergi isi takziah, siapa yang paling banyak, Bu? Perempuan.
Lah kenapa perempuan bisa banyak di dalam neraka? Kenapa? Itu karena yakfurna ashir, kata Nabi, mereka selalu kufur kepada suaminya. Wa yakfur ihsan, dan mereka selalu kufur kepada kebaikan. Menjadi wanita penghuni surga. Bagaimana caranya? Asma, tahu Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, begitu gampangnya lelaki untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan gelar fisabilillah. Dia cukup berperang di jalannya Allah, ketika dia wafat maka dia akan mendapatkan gelar itu. Tapi bagaimana dengan kami yang para wanita ini? Kami tidak turun ke medan perang. Bagaimana cara kami untuk mendapatkan gelar itu? Maka Rasulullah kemudian berkata, wahai Asma, dengan kamu mengandung, dengan kamu mengurusi keluargamu, dengan kamu berbuat baik kepada suamimu, maka itulah sebenarnya jihadmu. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza shallatil mar'atu khamsah, bila perempuan itu dia melakukan salat 5 waktu, dia tidak pernah abai daripada salat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dan dia kemudian berpuasa di bulan Ramadan, tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya. Apalagi wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Maka bagaimana orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini? Dikatakan gilalaha, dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Jangan lupa Bu, setiap mau tidur upayakan kita memohon maaf kepada suami. Yang sudah tidak punya suami, doakan banyak-banyak suami. Kita berdoa terus, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang saya sampaikan sampai berbusa-busa saya berbicara, tapi bila kita tidak amalkan sepulang dari sini, maka tidak akan ada gunanya. Semua menjadi sia-sia. Maka hendaknya ketika kita mengikuti taklim hari ini, pulang sebentar, langsung praktekkan pada suami. Yang masih punya suami, angkat tangannya. Yang masih punya suami, angkat tangannya. Masih banyak punya suami. Ya, jadi insya Allah pulang dari sini, janji ya, minta maaf sama suami. Peluk suaminya, Bu, dipeluk erat-erat. Tidak apa-apa. Coba sekarang dengarkan ya baik-baik. Coba perhatikan, para pelakor itu kadang-kala tidak lebih cantik daripada istrinya. Istrinya bahkan lebih cantik daripada para pelakor. Tapi lihat servisnya pelakor, Bu. Dia mau peluk tidak malu-malu, padahal itu bukan yang halal baginya. Tapi kalau dia mau peluk, dia rangkul, diciumnya dari atas sampai ke bawah. Boleh dicium. Nah kita ini, Masya Allah, dihalalkan perkara yang dihalalkan dan bahkan menjadi ibadah bagi istri. Kenapa harus malu? Kenapa malu? Ya jangan malu Bu, jangan malu. Bahkan kita harus lebih genit daripada pelakor. Insya Allah nih, saya katakan ya, kalau suami sudah kenyang dari rumah, dia tidak mungkin mencari makan di jalanan. Ya, jadi insya Allah praktekkan, pulang dari sini, katakan kepada suami, suamiku tersayang, Zauji, I love you, aku sayang padamu. Cium Bu, ya Allah, dicium. Ada yang masih ingat kapan terakhir mencium suami? Yang satu minggu ini ada yang mencium suami, angkat tangan. Masya Allah, ini penghuni surga. 2 minggu yang lalu mencium suami. 1 bulan yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ya Allah. Ya, baik. Dari ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 5, ini sudah lewat.